Reza Gladys akhirnya kembali muncul di depan publik. Kali ini Reza Gladys ditemani oleh suaminya atau Bah Mufid. Konfliknya dengan Nikita Mirzani mau tidak mau menambah sorotan untuk pasangan ini. Reza Gladys berulang kali ditanya soal penetapan Nikita Mirzani sebagai tersangka. Namun Reza Gladys tampaknya irit bicara. Reza Gladys terlihat mencoba segera keluar dari kerumunan wartawan. Namun sikapnya tersebut justru mendekatkan wajahnya ke arah kamera. Hanya dalam waktu yang singkat, wajahnya di depan kamera wartawan menjadi perbincangan. Di sisi lain, ada yang menilai bila kamera wartawan memang tidak menipu. Seolah publik akhirnya diperlihatkan seperti apa wajah Reza Gladys di dunia nyata. Pada video yang sama, bagian tubuh Reza Gladys selain wajah turut diperhatikan. Apalagi setelah Nikita Mirzani memberikan julukan baru yaitu sebagai manusia silver. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ketika wartawan bertanya ke Reza Gladys dan suaminya tentang permintaan Nikita Mirzani agar rekaman diperdengarkan secara utuh, jawaban suaminya Reza Gladys cukup menarik. Itu tidak boleh dikasih tahu karena itu adalah barang bukti. Dari pernyataan ini, satu hal yang bisa kita simpulkan ya guys. Pihak merekalah yang memegang rekaman tersebut. Itu berarti patut diduga bahwa merekalah yang melakukan perekaman, bukan pihak lain. Tapi mari kita fokus pada sesuatu yang lebih mendalam dan logis. Polda sempat menyatakan bahwa Reza Gladys lah pihak yang pertama kali menghubungi Mail. Artinya inisiatif komunikasi datang dari Reza Gladys, bukan dari Mail ataupun Nikita Mirzani. Jadi guys, jika komunikasi ini adalah bagian dari pemerasan, apakah masuk akal jika pihak yang diduga diperas justru yang memulai komunikasi? Sebelum menghubungi Mail, Reza Gladys lebih dahulu berkomunikasi dengan Dr. Oki. Dari rekaman yang beredar guys, Dr. Oki tampaknya sekedar memberikan saran untuk menyelesaikan konflik dengan damai. Jadi ini hanya sebatas saran ya, kenapa percakapan ini pun direkam dan beredar. Pertanyaan selanjutnya, mengapa ya setiap komunikasi yang dilakukan oleh Reza Gladys diduga terekam dan tersebar? Rekaman pertama, percakapan Reza Gladys dengan Dr. Oki. Kemudian rekaman kedua, percakapan Reza Gladys dengan Mail. Bahkan Uya dan beberapa public figure lainnya juga menyatakan bahwa mereka sempat mendengar dan melihat CCTV yang terkait dengan kasus ini. Jadi guys, apakah ini bentuk kewaspadaan ataukah mungkin ada motif lain? Sekarang mari kita renungkan. Jika seseorang benar-benar menjadi korban pemerasan, apakah wajar guys bagi mereka untuk merekam semua komunikasi bahkan sebelum ada pembicaraan soal nominal uang? Kemudian apakah mungkin seorang korban pemerasan justru lebih dulu menghubungi pihak yang diduga sebagai pemeras? Apakah rekaman-rekaman yang tersebar belakangan ini dibuat untuk bukti atau memang sudah dipersiapkan dari awal untuk skenario tertentu? Dari sini sikap Reza Gladys patut kita cermati lebih dalam guys. Diduga ada pola bahwa setiap percakapan ia rekam, bahkan ia sendiri yang lebih dulu menghubungi pihak lain. Apakah ini murni sebagai langkah defensif ataukah justru ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini? Silakan pikirkan secara logis dan kritis. Oi, harus diperiksa semua. Yang analisa Nikita tidak pemerasan, gak ada pengancaman dan memaksa meminta. Iya, tapi masalahnya polisi sudah menetapkan tersangka. Begitu analisa polisi ini kan kita nggak tahu. Ya udah, kok kabari penyidiknya saja. Berapa kali saya buat konten hanya untuk ini, mikir terus, nggak paham-paham terus dari tadi. Saya itu sudah jelaskan bahwasannya pemerasan itu ada paksaan, ada ancaman, ada kekerasan. Lah kalau tidak ada itu kau tanyalah sama penyidiknya kenapa bisa jadi tersangka. Nih kita juga sudah bilang ya sudah, nanti kita pembuktian di pengadilan. Sulit banget dikasih tahu orang-orang ini, sulit. Saya nggak pernah juga bela Dr. Gladys apa semua, terserahlah. Intinya Dr. Gladys bikin laporan, terus penyidik sudah bilang bahwasanya itu cukup 2 alat bukti menetapkan tersangka, sudah. Analisa penyidik juga begitu, saya nggak tahu apa-apa cok. Jadi terserah kalian lah, mau paham atau tidak, dia mau lakukan pemerasan atau tidak. Let's see di pengadilan, let's see, lihat saja di sana nanti. Kayak gitu. Gampang aja ini gampang. Nanti kita lihat ujungnya. Kalau memang tidak terbukti, selesai. Nih kita pasti bakalan nuntut balik. Lihat aja kalian. Itu aja sudah cukup. Sisanya nonton video-video kemarin. Thank you. Ya dari kasusnya si Dokter Reza sama
Ibu Nikita Mirzani. Gue percaya 100% kalau gue juga jadi artis top atas, tiba-tiba ada orang pengen ketemu gue jual mahal dong. Capek-capek ngapain gue ketemu orang gue gak kenal terus free bayar dong ketemu gue, ngobrol apa lo, terus ada orang nyariin gue mau collab gitu, ngapain, payet dong. Nah udah, lo kok udah ngasih gue duit nih bayar gitu, gue udah ngasih dari tiba-tiba lu bilang gue pemerasan, gue timur ya. Kalau lu bilang pemerasan dari mana ya setan? Ya udah lu yang ngasih, siapa suruh? Gue kan artis. Terus lu lapor gue di kantor polisi, ada otak nggak sih? Lu laporin gue, lu ngasih duit, terus lu ngasih gue duit, terus lu laporin gue masuk penjara gitu. Otak lu di mana, dengkul? Terus ngapain lu mau bayar gue kalau produk lu ada aman-aman aja? Udah gila ya orang-orang sekarang ini ya. Ketemukan orang-orang ini gila-gila semua. Kalau nggak gila, panik terus. Menurut kalian, Nikita Mirzani itu seberapa pentingnya Nikita Mirzani di media sosial? Menurut kalian, dia penyelamat atau memang dia wanita huru-hara? Kalau saya bilang, Nikita Mirzani itu adalah penyelamat sekalian huru-hara. Dan nyenggol orang kaya-kayaan, dan nyenggol orang-orang flexing, dan dia juga nyenggol orang yang jualan overclearing. Kan kalian ini ya pingin glowing, tapi setelah beli skincare itu jadi pucat, ya kan? Gak enak kan jadi pucat. Harusnya Nikita Mirzani ini ada kalian support ya kan? Ya kan? Udah gak? Ya kan? Ternyata kemarin dia gak jadi Polres. Alasannya gak tahu. Nikita Mirzani, saya sudah menduga dia akan memberikan perlawanan yang sengit. Karena ini bukan sekali ini aja kasus. Kalau Dr. Gladys mungkin baru ini dia kasus. Mungkin deg-degan juga dia walaupun dia ngelaporin deh. Kan kalau Nikita Mirzani udah makanan hari-hari. Saya saran aja sih buat kalian semuanya, jangan coba-coba yang ngelawan Nikita Mirzani. Ya, walaupun kalian merasa diri benar, kalau nggak kuat mental, lu deg-degan. Ya gak? Deg-degan, jantung udah 10 lawan dia. Karena dia udah pengalaman, ya gak? Doain ya, Nikita Mirzani sama Gladys ini biar cepat selesai ya. Kalau bisa sih tabayun aja. Uang balikin, lalu damai-damai aja lah. Ya gak? Setuju gak? Damai-damai aja lah. Lucu di negeri Konoha ini. Konoha jangan baper. Yang penjahat ya dijadikan, didudukkan seperti malaikat, yang malaikat disudutkan seolah-olah dia seperti penjahat. Bahkan setan pun bingung, setan pun bingung. Repot, saya tidak bisa berkata-kata lagi. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.